Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya anak-anak? Apakah hari ini kabarnya baik-baik saja? Oh, puji Tuhan. Jadi kabarnya baik-baik saja. Apakah hari ini ada yang udah makan atau sarapan pagi? Ya, benar. Perlu loh yang namanya sarapan itu biar tetap semangat ya. Anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan doanya dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Bukan hanya kehadiran, tetapi juga cara berpakaian kalian, apakah sudah rapi, dan juga yang ketiga itu adalah cara duduk kalian. Karena itu perlu. Nanti ketika Ibu presensi, bagi yang Ibu sebutkan namanya, bilang, silakan angkat tangan dan bilang, hadir Bu, gitu. Nah, baiklah, Ibu panggil namanya satu-satu ya. Nanda. Hadir Bu. Iya, terima kasih. Nisha. Tidak hadir Bu. Iya, terima kasih. Masya. Hadir. Ya, terima kasih. Siapa ketua kelas? Lana. Kemana Lana, nak? Lana dia. Oh ya, jadi Lana lagi sakit. Baiklah. Jadi anak-anak, kalian perlu menjaga kesehatan kita ya. Karena untuk saat ini kan kita sedang masa pandemi. Jadi menjaga kesehatan itu penting. Jangan lupa cuci tangan. Terus jaga pola makan, berolahraga, hindari kerumunan, dan jangan lupa pakai masker ya. Nah, baiklah. Hari ini Ibu akan mengecek kerapian kalian. Nah, terima kasih kepada ketua kelas karena selalu rapi. Nah, tolong Nando, kamu harus selalu masukkan bajunya ke dalam. Nah, jadi kelihatan tampan. Nah, terima kasih semuanya. Nah, yang kedua itu adalah Lana. Tolong perbaiki cara duduknya ya, karena itu bisa membuat kamu ngantuk. Kalau misalnya jadi anak muda itu harus selalu semangat. Ya, benar. Terima kasih Lana karena tetap semangat mengikuti ini. Ya, semuanya karena hari ini kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Jadi, kita langsung saja ke materi kita. Hari ini materi kita, ada yang tahu? Ada yang masih ingat kemarin Ibu pernah bilang tentang materi yang akan kita bahas minggu depan. Apakah ada yang ingat? Ayo. Kemarin sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita kemarin, Ibu sudah pernah bilang, Ibu sedikit menyinggung tentang materi yang akan kita bahas besok. Ada yang tahu? Apa? Iya, temanya persatuan dalam perbedaan. Terus, subtemanya itu apa? Ayo. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang rukun dalam perbedaan. Tetapi, kita lebih fokus di matematikanya saja ya. Karena di matematika itu kita akan mempelajari tentang
Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang melakukan operasi hitung pecahan dalam pemecahan masalah. Itu adalah kompetensi inti kita. Nah, kompetensi dasar yaitu menentukan pecahan dari suatu bilang atau kualitas tertentu. Nah, apa-apa saja sih indikatornya? Mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa, mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan campuran, mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat, mengalihkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, satu, itu mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang kedua, itu adalah mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang ketiga itu adalah mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan bilangan bulat. Yang keempat itu adalah mengalihkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi hari ini kita lebih fokus itu ke pengertian pecahan, perkalian pecahan. Nah, perkalian pecahan itu dibagi menjadi 4, yang tadi yang Ibu bilang tadi. Mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa, mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan campuran, mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat, perkalian pecahan campuran dengan perkalian campuran dengan pecahan campuran. Nah, jadi ada yang tahu itu tentang pengertian pecahan? Ya, silahkan Lana. Apa itu pecahan biasa? Oh, kita belum ke pecahan biasa ya, tapi pecahannya, pengertian pecahan. Nah, silahkan. Benar. Pecahan biasa itu adalah angka yang mewakili bagian dari keseluruhan yang secara umum. Para ahli juga mengemukakan pendapatnya sama ya. Tapi meskipun ada sedikit berbeda-beda, tetapi masih satu, yaitu angka dan mewakili bagian dari keseluruhan secara umum. Baiklah, hari ini kita akan pergi ke, ada yang tahu? Perkalian pecahan. Ada yang tahu? Ya, silahkan Nando. Perkalian pecahan biasa itu adalah pembilang dan penyebut. Ya, benar. Ayo tepuk tangan buat Nando karena dia berhasil menjawab dengan benar. Pecahan biasa, pecahan adalah menyamakan dengan pembilang dan penyebutnya. Ada yang tahu seperti apa pembilang dan penyebutnya? Ayo. Karena belum ya. Jadi, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang pembilang dan penyebutnya. Ini adalah pembilang. Ini adalah angka pembilang. Ini adalah perkalian. Ini apa? Perkalian. Ini perkalian pecahan. Tetapi ini belum perkalian ya, tapi ini masih pecahan biasa. Jadi ini perkalian. Jadi ini adalah perkalian pecahan. Nah, yang mana sih pembilang dan penyebutnya? Ayo. Yang atas atau yang bawah? Yang di atas ini adalah numerator, artinya pembilangan. Sedangkan yang di bawah ini adalah denominator, artinya penyebutnya. Jadi ini adalah
yang perlu kita bahas pada pagi hari ini. Nah, tapi ternyata kita setelah kita mencari pembilang dan penyebutnya, ternyata kita juga perlu yang namanya menyederhanakannya. Nah, langsung saja ya. 1/2 dikali 12/48 sama dengan 1. Ini kita cari cara yang mudah aja ya. 1 digaris dulu, 1 dikali 12. 2 dikali 48 sama dengan, garis lagi, 1 dikali 12 sama dengan 12. 2 dikali 8 berapa? 16 ya. 16 simpan 1. 2 dikali 4 ya 8 tambah 1 9. Jadi hasilnya, nah, apakah ini hasilnya? Belum. Apa? Ya, benar, kita perlu adanya menyederhanakannya. Untuk menyederhanakannya, kita perlu menggunakan pembagian. 12 dibagi berapa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, 12 dibagi 12 hasilnya 1. Jadi kita tinggal garis 1. 96 dibagi berapa? 96 dibagi 12 dibagi 96 dibagi 12 hasilnya 8. Nah, benar seperti ini. Anak-anak, nah, tadi kan kalian masih bingung kan? Nah, kita perlu menyederhanakan hasilnya. Bagaimana sih? Pakai ini kan, pembagian. 12 dibagi 1. Nah, jadi 96 dibagi 12 itu hasilnya 8. Nah, seperti ini cara menyederhanakannya. Baiklah, selanjutnya adalah pembagian kelompok. Kelompok ini dibagi menjadi 4 orang. Satu kelas itu kan 20 orang ya. 20 dibagi 4 kelompok berapa orang? 5 ya. Jadi satu kelompok 5 orang. Jadi hari ini Ibu akan menugaskan kelompok 1 itu mencari pecahan biasa dengan pecahan biasa, yaitu yang kelompok 2 mencari perkalian biasa dengan pecahan campuran. Satu kelompok satu soal aja. Jadi yang kelompok 3 mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Yang kelompok 4 perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi kalian cuma cari satu soal saja, kalian kerjakan, dan Ibu maunya itu harus satu soal itu harus ada 2 caranya ya. Yang satu itu caranya misalnya simple, atau yang kedua itu misalnya ada yang belum paham, jadi kalian tinggal cari cara yang mudah untuk dipahami sama teman-teman kalian. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Kalian kerjakan. Nanti selesai itu jika sudah, kita bahas bersama-sama. Baiklah, hari ini kita memulai pembahasan dulu dari kelompok 1 ya. Jadi, kelompok 1 itu adalah pecahan biasa dengan pecahan biasa. Silakan kelompok 1 untuk menjelaskan.
Seperti apa caranya? Caranya itu adalah kita garis dulu 5 dikali 12. Kita pindahkan di sini. Dan 8 kali 15 kita pindahkan di sini. Sama dengan, terus kemudian kita garis lagi 5 dikali 10, 5 kali 2 10. Tapi saya terlalu panjang. 8 dikali 15 itu gimana caranya ya? 8 dikali 5 40, 0, simpan di 4. 8 dikali 1 8 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi simpan di sini ya, sama dengan, nah, 10. Ini kita dibagi 10 dapat berapa? Bisa menghasilkan 0. Di sini 10 dibagi 10 hasilnya 1. 120 dibagi 10. 100, tinggal buang nolnya. Jadi 12. Seperti ini ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah menjelaskan dengan benar. Baiklah. Selanjutnya adalah kelompok 2. Perwakilan dari kelompok silakan untuk menjelaskan perkalian biasa dengan pecahan campuran. Ya. 2/5 dikali 1, 3/4. Bagaimanakah caranya? Ini 2/5 itu kita pindahkan dulu ya. Dan kali 1 dikali 3. 3. 1 kali 7 tambah 3. Atau 1 kali 3 tambah 7 itu sama aja ya. Jadi 10. Dan penyebutnya adalah 7. Selanjutnya kita cara ini ya, kayak pecahan biasa tadi. Tinggal digaris 2 kali 10. Dan 5 dikali 7. 20. 2 kali 10, 20. 5 kali 7, 35. Garis. Kita sambung ke bawah ya. 20 dibagi 4. 20 dibagi 5. Ini juga dibagi 5. Bagi 5. Jadi ini 20 dibagi 5 itu 4. 35 dibagi 5 itu adalah 7. Hasilnya adalah 4/7. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa kita pelajari. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua karena hari ini kita telah belajar khususnya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Anak-anak, jika ada yang belum dimengerti, jangan pernah menyerah.
berusaha, karena orang yang menyerah itu karena dia tidak mau berusaha. Nah, mungkin hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Nah, karena tidak ada yang ingin bertanya, mari kita akhiri cukup sampai di sini, dan